Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kiki dengan NPM 2510210075. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait judicial activism. Judicial activism ini merupakan suatu pendekatan dalam praktik peradilan yang menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif dalam menafsirkan hukum dan konstitusi guna mewujudkan keadilan substantif. Artinya apa? Artinya hakim ini berhak melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan juga hakim ini berhak mengisi kekosongan hukum apabila peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan yang memadai. Nah, dalam pendekatan ini hakim juga berfungsi sebagai penerapan hukum, baik itu sebagai penemu hukum dan bahkan pengembangan hukum dalam batas-batas kewenangannya. Jadi hakim ini tidak hanya berperan aktif dalam mewujudkan keadilan substantif saja, tetapi dia juga berperan aktif dalam pengembangan hukum. Nah, lanjut, istilah judicial activism pertama kali diperkenalkan oleh Arthur C. Schlesinger Jr. pada tahun 1947 dalam artikelnya yang dimuat di majalah Fortune. Ia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan kecenderungan sebagian Mahkamah Agung Amerika Serikat yang berani melakukan penafsiran terhadap konstitusi Amerika Serikat demi melindungi hak warga negaranya. Nah, dalam konteks negara hukum modern, judicial activism ini dipandang sebagai instrumen untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwasanya hukum itu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim itu wajib atau dituntut tidak hanya berorientasi kepada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan, serta harus adanya supremasi hukum dan kepastian hukum. Nah, beberapa teori dalam judicial activism itu, yang pertama ada teori hukum progresif. Teori hukum progresif ini menurut Sajipto Raharjo, hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, apabila penerapan hukum secara tekstual justru menghambat keadilan, maka hakim berhak menilai dalam penafsiran yang progresif demi tercapainya keadilan substantif. Nah, artinya hakim ini wajib atau berhak menilai bagaimana keadilan tersebut, apakah benar atau tidak, seperti itu. Lanjut, teori living constitution. Teori living constitution ini berkembang di Amerika Serikat dan menyatakan bahwa konstitusi ini merupakan dokumen yang hidup, living dokumen, sehingga penafsirannya harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, artinya di sini bahwasanya teori ini merupakan konstitusi yang harus mengikuti zamannya, harus memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti itu. Lanjut, yang ketiga yaitu teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum ini merupakan hakim ini tidak hanya menerapkan aturan hukum secara mekanis, tetapi juga menemukan hukum melalui interpretasi terhadap nilai-nilai keadilan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, artinya hakim ini juga melihat bagaimana di kehidupan masyarakat itu dinilai bahwasanya ada tak keadilan di dalam kehidupan masyarakat, tidak adanya intervensi dari manapun, begitu. Lanjut, materi judicial activism di Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan di Indonesia, judicial activism ini berkembang terutama melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dasar hukum antara lain yang pertama yaitu pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwasanya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ketentuan tersebut menjadi landasan bagi hakim untuk tidak hanya berpegang teguh pada bunyi undang-undang, tetapi juga hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Kita bisa melihat contoh dari judicial activism di Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 9 strip 2010. Putusan ini mengubah ketentuan mengenai hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan. Sebelum putusan tersebut, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan bahwa anak juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis sepanjang melihat bahwasanya hakim sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA. Nah, putusan ini dipandang sebagai bentuk judicial activism karena Mahkamah Konstitusi memperluas perlindungan hak anak melalui penafsiran konstitusi. Nah, kesimpulannya kita lihat bahwasanya judicial activism ini merupakan pendekatan yang menempatkan hakim sebagai aktor aktif dalam menafsirkan hukum dan konstitusi guna mewujudkan keadilan substantif, melindungi hak konstitusionalnya, dan mengisi kekosongan hukum. Itu aja dari saya. Sekian, mungkin apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.